Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Kresna Gososo dan Satu Inten. Kali ini dalam episode niat Arya Saloka merebut Widuri. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maesojena terkejut ketika melihat Lembu Soro akan berangkat ke Pamingit, dan ketika ditanya oleh Maesojena akan mempersiapkan pasukan mendukung Arya Saloka untuk ke hutan Prawoto. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Ketika mereka melihat Maesojena mendatangi mereka, maka Ki Ageng Gajah Suro itu pun mempersilakannya duduk bersama mereka. Ketika terpandang oleh Arya Saloka wajah gurunya yang tenang dalam, terasa hatinya bergetar dahsyat. Tanpa disengaja ia menundukkan wajahnya. "Kakang," berkata Maesojena kepada Ki Ageng Gajah Suro. Agaknya Ki Ageng Lembu Soro segera akan kembali ke Pamingit. Ki Ageng Gajah Suro menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya," sautnya pendek. "Dari Ki Ageng Lembu Soro aku mendengar segala-galanya tentang keputusan Arya Saloka." Kembali Ki Ageng Gajah Suro mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah Ki Ageng Gajah Suro berpendapat demikian?" bertanya Maesojena kemudian. Ki Ageng Gajah Suro itu diam mematung. Ditatapnya pohon-pohon nyur yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Sekali-kali daunnya bergerak ditiup angin pagi, dan cahaya matahari yang bermain-main di halaman menjadi bergerak-gerak pula. Sesaat Ki Ageng tidak tahu bagaimana ia harus menjawab, namun kemudian terdengar suaranya serak. "Ya, apa boleh buat?" Maesojena menarik keningnya, nampak beberapa kerut-kerut tumbuh di dahinya. Perlahan-lahan ia berkata, "Sudahkah Kakang pertimbangkannya masak-masak?" Mendengar pertanyaan itu, Arya Saloka mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah gurunya dengan penuh pertanyaan. Apakah gurunya tidak sependapat dengan keputusan itu? Arya kemudian melihat ayahnya menundukkan wajahnya. Pertanyaan Maesojena benar-benar telah mengguncangkan jantungnya. "Ya, apakah keputusan itu sudah sebaik-baiknya?" Pertanyaan itu timbul pula di dalam hatinya. Tetapi ketika dipandanginya wajah anaknya yang merah padam, timbul pula kasihan di dalam dirinya. Anak satu-satunya yang dengan gigih telah berjuang untuk kepentingan tanah perdikan ini. Bahkan ia di bawah asuhan Maesojena itu sendiri. Ketika Gajah Suro tidak segera menjawab, maka Maesojena itu pun kemudian langsung bertanya pada Arya Saloka. Katanya, "Arya, apakah kau telah membayangkan apa saja yang kira-kira dapat terjadi dengan keputusan itu?" Arya Saloka ragu-ragu sejenak, tetapi dorongan yang kuat di dalam hatinya memaksakan menjawab. "Tak ada pilihan lain, Paman." Maesojena menarik napas, katanya, "Apakah kau telah mencobanya?" Arya mengerutkan alisnya, desisnya. "Apa yang dapat dicoba?" "Arya," berkata Maesojena, "dalam persoalan ini masih harus dicari sumber yang menyebabkannya. Kalau ternyata Karebet berbuat demikian atas perintah Baginda, maka soalnya menjadi jelas. Namun, kalau perbuatan itu dilakukannya atas kehendak sendiri, untuk mendapatkan hadiah atau pangkat atau apapun, maka akan ternyata bahwa kau terlalu tergesa-gesa.
Mungkin Baginda sendiri akan menolak persembahan itu, dan masih ada 1001 macam kemungkinan yang lain. Tidak, Paman, jawab Aryo tegas. Maesa Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Belum pernah Aryo bersikap demikian keras kepadanya. Dan ternyata Aryo itu berkata terus, sudah jelas dikatakannya bahwa Karebet mengambil Widuri untuk Pangeran Timur. Kalau perintah itu tidak turun dari istana, apakah Karebet berani mempersembahkan seorang yang hanya diambilnya dari pegunungan? Apakah itu bukan merupakan penghinaan bagi Pangeran Timur dan Baginda sendiri? Tetapi hal itu pasti sudah menjadi pilihan Pangeran Timur. Paman, seandainya hal itu dilakukan baik-baik, maka hatiku tidak akan merasa dihinakan. Maesa Jenar menarik napas dalam-dalam. Ia melihat ketidakwajaran dalam persoalan ini. Hampir-hampir ia berkata bahwa apakah hak Aryo Saloka untuk marah hanya karena penghinaan yang dilontarkan oleh Karebet itu, dan mengapa Karebet itu sengaja memancing kemarahan Aryo Saloka. Tetapi Maesa Jenar tidak mengatakannya. Disadarinya bahwa hati Aryo Saloka benar-benar sedang gelap, dan Maesa Jenar pun dapat memahami kegelapan hati itu. Dikenangnya kemudian ketika ia kehilangan Roro Wilis di Pliritan beberapa tahun yang lalu. Seorang yang tidak tahu sebab musababnya, Sagutro, hampir-hampir dicekiknya sampai mati. Namun kini Aryo Saloka menghadapi persoalan itu tidak seorang diri seperti dirinya pada saat itu, tetapi di belakangnya akan terlibat beratus-ratus orang. Maesa Jenar itu pun hanya dapat merenung. Ia tidak dapat mencegah muridnya dalam keadaan itu. Kalau ia tidak ingin kehilangan kewibawaan atas muridnya itu, sebab hampir pasti bahwa Aryo Saloka tidak akan mendengarnya. Tetapi sudah tentu bahwa hatinya akan menjadi hancur pula apabila ia harus menyaksikan pertentangan yang pecah antara Banyu Biru dan Demak. Beberapa tahun yang lampau ia berusaha mati-matian untuk menghindarkan pertentangan itu. Pertentangan yang timbul karena persoalan yang bagi Demak jauh lebih bernilai. Persoalan yang ditimbulkan karena keris-keris Nogososro dan Sabu Inten. Meskipun ternyata hanya karena kesalahpahaman saja. Kini soal itu adalah soal seorang gadis, tetapi bagi Aryo Saloka, persoalan ini adalah persoalan harga diri, kehormatan, dan yang lebih penting adalah gairah bagi masa depannya. Maesa Jenar itu pun kemudian meninggalkan serambi belakang rumah Ki Ageng Gajah Suro. Aryo Saloka pun kemudian pergi pula menemui beberapa orang pimpinan Banyu Biru untuk menyiapkan laskarnya. Sedang untuk beberapa saat Ki Ageng Gajah Suro masih duduk merenung di tempatnya. Terbayanglah apa yang pernah dilakukannya sendiri pada saat itu. Justru pada saat dirinya akan ditangkap oleh prajurit-prajurit Demak. Pada saat ia mendapat tuduhan menyembunyikan keris-keris pusaka istana Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Pada saat itu ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia melihat kibaran panji-panji Gulo Klopo di antara pasukan Manggolopati. Bendera yang melambangkan kebesaran Demak, lebih dari itu, bendera yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Apakah sekarang ia akan membiarkan anaknya melawan Demak, melawan persatuan dan kesatuan itu? Hati Gajah Suro itu pun tiba-tiba menjadi hancur. Hancur yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu, tetapi ia kini tidak mampu mencegah anaknya berbuat demikian. Tiba-tiba ia tersadar ketika Ki Ageng Lembu Suro masuk menemuinya. Adiknya itu segera akan minta diri untuk kembali ke Pamingit, menyiapkan pasukannya untuk membantu Aryo Saloka, memaksa Baginda Sultan Trenggono mengurungkan niatnya mengambil Endang Widuri untuk putranya. Semuanya kemudian berjalan di luar kemauan Ki Ageng Gajah Suro. Berapa kali ia berusaha mencegah anaknya melanjutkan niatnya, namun ia tidak juga berhasil. Bukan saja Ki Ageng Gajah Suro, tetapi Maesa Jenar dan Ki Ageng Suro Dipoyono. Namun Aryo Saloka tetap pada pendiriannya. Merebut Endang Widuri dengan segala akibatnya, sedang Gajah Suro yang merasa seolah-olah Aryo Saloka yang telah mempertahankan kedudukannya di Banyu Biru,
baik dari tangan Lembu Soro maupun dari tangan golongan hitam, maka ia tidak sampai hati untuk mempergunakan kekuasaan mencegah Laskar Banyu Biru untuk mengambil bagian dalam kemarahan Arya Saloka itu. Tetapi Maesa Jenar tidak segera berputus asa dibiarkannya Arya Saloka mempersiapkan dirinya, mempersiapkan laskarnya dan bahkan dengan laskar Pamingit sekalipun. Namun ia masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Di otak-atiknya persoalan itu direntang, digulung, diurai, dilipatnya, dihubung-hubungkannya setiap persoalan dan setiap sikap dari orang-orang yang berkepentingan. Dan akhirnya Maesa Jenar mengambil suatu sikap, betapapun berat hatinya untuk melakukannya, menemui Kebu Kanigoro seorang diri. Malam itu Maesa Jenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Kebu Kanigoro yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Kebu Kanigoro melihat kehadiran Maesa Jenar, maka nampaklah ia terkejut dengan tergesa-gesa yang mempersilahkan Maesa Jenar masuk ke dalam bilik itu. Malam itu Maesa Jenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Kebu Kanigoro yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Kebu Kanigoro melihat kehadiran Maesa Jenar, maka tampaklah ia terkejut dengan tergesa-gesa yang mempersilahkan Maesa Jenar masuk ke dalam bilik itu. "Terima kasih Kakang," sahut Maesa Jenar sambil duduk di pembaringan Kebu Kanigoro. Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro telah berkumpul dalam waktu yang lama. Setiap kali mereka bertemu dan bercakap-cakap, setiap kali mereka mempersoalkan berbagai masalah yang paling ringan sampai yang paling berat. Setiap kali mereka berbuat bersama-sama dan mereka pun ternyata memiliki unsur kekuatan yang sama. Mereka bersama-sama adalah tetesan dari sumber kekuatan Ki Ageng Pengging Sepuh. Tapi pertemuan mereka kali ini terasa amatlah canggung. Mereka berdua tidak segera menyadari apakah sebabnya dari kecanggungan itu. Namun terasa ada sesuatu yang diantara mereka kurang sewajarnya. Setelah mencobanya menenangkan hatinya, maka Maesa Jenar mencoba mulai dengan persoalannya. Katanya, "Kakang, apakah Kakang tidak ingin melihat persiapan Arya Saloka yang akan membantu Kakang mengambil kembali Widuri dari tangan Karebet?" Kebu Kanigoro menarik napas. Ditatapnya keheningan malam di luar pintu biliknya. Di samping dinding didengarnya jengkerik seolah-olah lagi menangis, menangisi mereka yang tak akan dapat dijumpainya. Dalam kesenyapan itu terdengar Kebu Kanigoro berkata, "Aku akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Arya Saloka, Maesa Jenar." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Semua berjalan dengan baik, Kakang. Laskarnya memiliki tekad yang tinggi. Mereka berniat mempertahankan kehormatan nama Kakang Kebu Kanigoro dan Arya Saloka. Bahkan Laskar Pamingit pun akan segera datang dan membantu Arya Saloka pula." Kebu Kanigoro terdiam, wajahnya menjadi tegang dan punggungnya menjadi basah oleh keringat. "Nanti pada saat purnama naik, Arya sudah bersedia mengepung Baginda yang sedang berburu. Aku tidak tahu apakah Baginda menyadari hal itu. Apakah Baginda menyangka bahwa Arya Saloka dan Laskar Banyu Biru tidak akan berani berbuat demikian, sehingga Baginda tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Namun menilik kata-kata Karebet, maka Baginda pasti telah menyiapkan Wiro Tamtomo dan bahkan mungkin kesatuan-kesatuan yang lain." Kebu Kanigoro masih berdiam diri, keringatnya semakin banyak mengalir di punggungnya. Dan kembali terdengar Maesa Jenar berkata, "Kakang, kalau terjadi pertempuran antara kedua pasukan itu, maka alangkah ramainya. Kalau Baginda telah siap menghadapi Arya Saloka, maka Laskar Banyu Biru pasti akan tumpas. Beratus-ratus orang Banyu Biru dan Pamingit akan menjadi korban. Tetapi kalau Baginda tidak mempersiapkan dirinya, maka Laskar Demaklah yang akan binasa. Baginda akan terancam jiwanya karena kemarahan yang meluap-luap.
Dan Arya Saloka untuk seterusnya akan bergelar seorang pemberontak yang baik yang telah berhasil membunuh rajanya sendiri. Sudahlah, Maesa Jenar, potong Kebu Kanigoro. Suaranya perlahan-lahan dan parau. Aku sudah menyangka bahwa hal yang demikian dapat terjadi. Ya, aku juga menganggap bahwa Kakang sudah dapat membayangkannya. Lalu bagaimana dengan kita, Kakang? Apakah sebaiknya kita ikut juga dalam pertempuran itu? Kebu Kanigoro menarik napas dalam-dalam, terasa dadanya bergelora. Namun dia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sesaat bilik itu menjadi sunyi. Mereka berdua duduk matung, namun ternyata bahwa wajah-wajah mereka menjadi tegang. Yang mula-mula berkata di antara mereka adalah Maesa Jenar. Dengan penuh tekanan ia berkata, "Bagaimanakah sebaiknya, Kakang? Apakah kita juga akan berada dalam pasukan itu? Menyelesaikan persoalan ini tanpa pertumpahan darah, tanpa memberikan kemungkinan yang pahit itu, tanpa memungkinkan kebinasaan baik Laskar Banyu Biru maupun Demak. Apakah aku mampu berbuat demikian?" "Tentu," jawab Maesa Jenar. "Kakang tentu mampu. Seharusnya Kakang sudah berhasil mencari Karebet dan memaksanya mengembalikan Widuri. Atau kalau Widuri benar-benar dikendaki oleh Pangeran Timur, maka Kakang dapat menjelaskan persoalannya." "Sulit bagiku, Maesa Jenar." "Kakang," wajah Maesa Jenar menjadi tegang pula. "Maafkan aku, Kakang. Sebenarnya aku sedang menduga. Apakah sebenarnya Kakang hendak menjauhkan Widuri dari Arya Saloka? Atau Kakang sebenarnya sedang mengangkat sebuah neraca antara Arya Saloka dan Pangeran Timur? Namun Kakang tidak sampai hati memberitahukannya kepada keluarga Arya Saloka." "Maesa Jenar," potong Kebu Kanigoro, "jangan kau katakan itu. Aku bukan orang gila. Aku masih sehat dan dapat berpikir sebaik-baiknya. Tapi apa yang Kakang lakukan benar-benar menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hatiku. Apakah Kakang sengaja memancing pertentangan dan membinasakan Arya Saloka untuk menyelesaikan persoalan ini? Cukup, Maesa Jenar. Beri aku penjelasan, Kakang. Beri aku penjelasan supaya aku dapat mengerti jalan pikiran Kakang. Apakah Kakang Kebu Kanigoro akan pergunakan Arya Saloka untuk membinasakan Setulan Trenggono karena dendam Kakang atas runtuhnya keluarga Kakang dan lenyapnya kesempatan bagi Trahandayaningrat, apalagi dengan terusirnya Karebet dari Istana Demak?" Wajah Kebu Kanigoro itu tiba-tiba menjadi suram. Demikian suramnya sehingga Maesa Jenar terhenti dengan sendirinya. Ia mengharap Kebu Kanigoro membela diri dan menyatakan alasan-alasan yang benarnya. Tetapi Kebu Kanigoro itu berkata, "Sampai hati kau menuduh aku demikian, Maesa Jenar?" Maesa Jenar pun kini terdiam saat hatinya menjadi sedemikian risaunya, sehingga terpaksa ia mengeluh pula. "Alangkah rumitnya persoalan kali ini, Kakang. Jadi Kakang telah bertekad dan membiarkan Arya membuat penyelesaian menurut caranya." Kebu Kanigoro masih menundukkan wajahnya. Terasa benar pada wajahnya yang suram itu pergolakan di dalam hatinya. Hati yang selama ini selalu tenang dan tentram. Namun hati itu kini bergelora seperti lautan yang dilandangin lautan yang dahsyat. Perlahan Kebu Kanigoro itu menjawab, "Untuk sementara, Maesa Jenar, sebelum aku menemukan cara yang lain." Maesa Jenar menarik napas. Ia tidak akan berhasil untuk mengubah pendirian Kebu Kanigoro yang aneh dan tidak dapat dimengertinya. Tetapi ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Namun betapapun juga alasannya, apakah ia akan dapat melihat bentrokan yang terjadi antara Banyu Biru dan Demak di hutan Prawoto nanti? Apakah ia akan dapat melihat Laskar Banyu Biru binasa? Laskar yang telah berhasil melepaskan diri dari satu ujian yang maha berat, membebaskan diri mereka dari orang-orang golongan hitam, dan kini mereka akan terperosok ke dalam kehancuran yang mutlak.
Kadang apabila Sultan tidak berprasangka akan datangnya bahaya itu, apakah ia juga akan dapat melihat bagian kecil dari Laskar Demak dan mungkin Sultan sendiri binasa? Maeso Jenar itu menggeram, dadanya serasa benar-benar akan pecah. Namun sementara itu, ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka dengan nada yang dalam ia minta diri kepada Kebu Kanigoro. Katanya, "Baiklah Kakang, biarkan Kakang beristirahat malam ini. Mungkin pekerjaan Kakang akan menjadi semakin banyak besok." Kebu Kanigoro menggigit bibirnya, jawabnya lemah, "Baiklah Maeso Jenar." Maeso Jenar itu pun kemudian segera meninggalkan bilik Kebu Kanigoro. Di halaman ia mendengar kentongan di kejauhan dalam nada Doro Muluk. "Tengah malam," gemamnya, dan saat kemudian para penjaga di halaman itu pun memukul kentongannya pula dalam nada yang sama. Ketika Maeso Jenar kemudian mengarahkan wajahnya, maka di dadanya berdesir. Dilihatnya bulan yang hampir bulat mengapung di langit dengan tenangnya. Seleh-helai awan yang tipis terbang menyapu wajah bulan itu. Di langit yang biru, kelelawar berterbangan berkejar-kejaran seperti sedang berguru. Tapi Maeso Jenar sama sekali tidak tertarik pada kelelawar, pada awan dan bintang-bintang di langit. Yang sangat menarik perhatiannya adalah bulan yang hampir penuh itu. Sehingga perlahan-lahan ia bergumam sendiri, 4 hari lagi purnama penuh akan naik. Pada saat itu Sultan Trenggono akan membuat perkemahan di hutan Prawoto. Pada saat itu Aryo Saloka akan mengepungnya dan menuntut Widuri kembali. Kalau mereka tidak menemukan kata sepakat, maka keduanya akan bertempur dan akan saling membinasakan. Kembali Maeso Jenar menarik napas dalam-dalam. Udara yang dingin menyentuh dadanya dan terdengar ia berdesak perlahan-lahan. Telah terbayang di matanya mayat yang bergelimpangan, mayat kawan dan mayat lawan. Sama sekali bukan lawan, keduanya adalah kawan. Sebab keduanya adalah isi dari kerajaan yang seharusnya berada dalam persatuan dan kesatuan yang bulat. Tetapi sudah hampir pasti bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kata sepakat. Seandainya benar Baginda menerima Endang Widuri, maka Baginda sudah tentu tidak akan bersedia menyerahkan apabila di hadapannya telah mengancam pasukan laskar. Tapi mungkin Baginda akan bersedia apabila ayah gadis itu sendiri datang kepadanya dan menjelaskan persoalannya dengan baik. Tetapi Kebu Kanigoro tetap dalam pendiriannya. Aneh sekali, ia bergumam. Aneh dan tidak wajar. Tiba-tiba terasa sesuatu bergetar di dalam dada Maeso Jenar itu. Ia dengan tiba-tiba saja teringat bahwa masih ada seorang yang dapat mempengaruhi pendapat Kebu Kanigoro. Kalau orang itu dapat mengerti persoalannya dan bersedia manggil Kebu Kanigoro, maka persoalannya masih mungkin dipecahkan. Karena itu maka timbullah kembali harapan di dalam dada Maeso Jenar. Dengan langkah yang tetap, ia kemudian masuk ke dalam biliknya untuk beristirahat. Mudah-mudahan ia akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi malam itu Maeso Jenar tidak dapat beristirahat sama sekali. Kalau ia sesaat dapat memejamkan matanya dan lupa diri, maka seakan-akan sesuatu yang berat menghimpit dadanya. Sehingga tergagap ia bangun kembali berulang-ulang dan bahkan kadang-kadang tubuhnya terasa menjadi kejang. Meskipun ia menyadari dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi, namun untuk beberapa lama ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Maeso Jenar itu menggeram. Sebagai seorang yang terlatih, maka ia mampu menguasai tubuhnya dengan baik-baiknya. Namun dalam kerisauan ini, Maeso Jenar seakan-akan benar-benar menjadi terganggu lahir dan batinnya. Ketika ia bangkit dari pembaringannya di pagi-pagi benar, maka dilihatnya Roro Wilis sedang membantu Nyai Ageng menghidangkan minuman pada mereka yang berada di dalam rumah itu.
pada Ki Ageng Gajah Suro sendiri dan tamu-tamunya. Ketika Roro Wilis itu masuk ke dalam bilik Maesa Jenar, nampaklah gadis itu terkejut dan tanpa sadarnya ia menyapa, "Kakang, apakah Kakang sedang sakit?" Maesa Jenar mengerutkan keningnya, jawabnya, "Tidak, Wilis, aku tidak sedang sakit. Mengapa? Kakang pucat sekali." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin benar kata-kata Roro Wilis bahwa ia pucat sekali. Sambil menggosok wajahnya, Maesa Jenar berkata, "Wilis, duduklah sebentar. Ada yang ingin aku katakan padamu." Roro Wilis itu pun segera duduk di samping Maesa Jenar. Wajahnya pun memancarkan berbagai pertanyaan. Karena itu tidak hampir sabar ia menunggu Maesa Jenar berkata, "Wilis, nanti aku antar kau pulang ke Gunung Kidul." Roro Wilis terkejut bukan kepalang saat dia terbungkam dan wajahnya menjadi pucat. Ia sama sekali tidak tahu maksud Maesa Jenar itu. "Jangan terkejut, Wilis," sambung Maesa Jenar. "Aku tidak berkata sebenarnya, tetapi aku hanya ingin kau membantuku menyelesaikan persoalan ini." "Oh," Roro Wilis menarik napas dalam-dalam. "Kakang mengejutkan aku. Tapi kau harus menjawab demikian pada siapapun juga, bahwa aku hari ini akan mengantarkan kau pulang ke Gunung Kidul." Roro Wilis itu mengangguk kosong, namun sama sekali tidak tahu maksud Maesa Jenar itu. "Pergilah ke Ki Ageng Pandanalas, kau harus mohon diri pula kepada semua orang di sini. Katakan bahwa kau ingin sekali segera kembali." Sekali lagi Roro Wilis itu mengangguk, dan setelah Maesa Jenar memberinya beberapa pesan, maka mulailah Roro Wilis menyampaikan maksud itu kepada Nyai Ageng Gajah Suro beserta keluarganya. Tentu saja semuanya yang mendengar keinginan itu terkejut bukan kepala. Ki Ageng Gajah Suro, Arya Saloka, dan orang-orang lain. Bahkan Kebu Kanigoro hampir tak dapat berkata apapun mendengar maksud itu. Dengan penuh harapan mereka mencegah maksudnya itu, namun Roro Wilis dan Maesa Jenar tidak dapat diminta untuk menunda kepergian itu. Bahkan Arya Saloka yang dengan penuh permintaan mengharap gurunya mengurungkan niatnya. Namun Maesa Jenar tetap pada pendiriannya. Katanya kepada Arya Saloka, "Aku akan kembali tepat pada saat purnama naik, atau bahkan sebelumnya. Aku akan ikut ke hutan Prawoto dan aku akan menyaksikan apa yang terjadi." Ki Ageng Pandanalas yang tenang-tenang saja melepaskan Maesa Jenar dan Roro Wilis pergi. Roro Wilis telah mengatakan apa yang didengarnya dari Maesa Jenar. Namun bahwa orang tua itu tidak ikut serta adalah merupakan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang Banyu Biru. Maesa Jenar dan Roro Wilis pagi itu benar-benar pergi meninggalkan Banyu Biru. Mereka sama sekali tidak membawa bekal apapun selain senjata-senjata mereka, busur, dan beberapa anak panah untuk berburu di perjalanan. Di rego halaman, Kebu Kanigoro berbisik perlahan pada Maesa Jenar. "Maesa Jenar, apakah sebenarnya yang akan kau lakukan?" "Aku benar-benar akan mengantar Roro Wilis, Kakang," sahut Maesa Jenar lemah. "Aku menjadi ragu atas kepergianmu ini," berkata Kebu Kanigoro pula. "Jangan ragu-ragu, Kakang. Aku sedang membersihkan Roro Wilis, supaya seandainya Sultan benar-benar marah pada Arya Saloka dan menyerang Banyu Biru, gadis ini sudah aku selamatkan." Kebu Kanigoro menarik napas dalam-dalam. Terasa sindiran itu tepat mengenai jantungnya, namun ia berkata pula, "Adakah sesuatu yang tersembunyi? Dada kita kini sudah tidak terbuka lagi, Kakang. Ada yang tersembunyi di dalam dada Kakang Kebu Kanigoro, dan ada yang tersembunyi di dalam dadaku." Kebu Kanigoro itu pun berdesak, dan mereka yang tinggal di halaman itu terpaksa melepaskan Maesa Jenar dan Roro Wilis pergi meninggalkan Banyu Biru. Dengan beribu-ribu pertanyaan mengiringi kepergian itu, sepasang kuda yang dinaiki oleh Maesa Jenar dan Roro Wilis berpacu dengan kencangnya, berderap-derap
Di jalan yang berbatu-batu, debu yang putih melontar di belakang kaki-kaki kuda itu. Namun sebentar kemudian lenyap disapu angin pagi yang berembus dari pegunungan. Ketika mereka telah melampaui batas kota Banyu Biru, maka Roro Wilis sudah tidak dapat lagi menyimpan pertanyaan di hatinya. Karena itu maka dengan ragu-ragu ia bertanya, "Kakang, apakah sebenarnya yang akan kita lakukan?" Maiso Jenar berpaling dilihatnya wajah Roro Wilis yang gelisah. Karena itu maka dengan segera ia memperlambat kudanya sambil menjawab, "Kita pergi bertamasya, Wilis." Maiso Jenar tersenyum dan karena itu Roro Wilis menjadi semakin heran. Dalam kesibukan yang hampir-hampir tidak memberikan kesempatan beristirahat pada Maiso Jenar itu, tiba-tiba ia melihat Maiso Jenar tersenyum sambil berkata kepadanya bahwa mereka sedang bertamasya. Maiso Jenar melihat kebimbangan di hati Roro Wilis, karena itu maka ia tidak mau membingungkan gadis itu lebih lama lagi. Maka jawabnya, "Aku akan pergi ke Karang Tumoritis menghadap Panembahan Ismoyo." Roro Wilis menarik napas. Apakah Panembahan akan kakak minta turut menyelesaikan persoalan ini? Ya, Panembahan mempunyai pengaruh yang kuat atas kakang Kebu Kanigoro. Mudah-mudahan Panembahan dapat memberinya beberapa petunjuk sehingga kemungkinan-kemungkinan yang pahit akan dapat dihindarkan. Roro Wilis mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Ia sudah melihat persiapan yang tergesa-gesa di Banyu Biru dan ia juga mendengar bahwa Lembu Soro telah kembali ke Pamingit untuk mengambil pasukannya. Peninggal Maiso Jenar dan Roro Wilis, Kebu Kanigoro benar-benar menjadi gelisah. Disadarinya bahwa Maiso Jenar bukanlah anak-anak lagi seperti Arya Saloka atau seorang ayah yang sangat merasa berutang budi pada anaknya seperti Ki Ageng Gajah Suro dan pamannya Ki Ageng Lembu Soro, sehingga hampir-hampir mereka sendiri tidak sempat berpikir. Namun Maiso Jenar adalah seorang yang berotak tenang.